Namanya Andi. Laki-laki sederhana, asal Tulungagung, Jawa Timur. Usianya 29 tahun. Tubuhnya sedang, kulitnya sawo matang, dan senyumnya selalu ramah, meskipun wajahnya sering kelelahan. Andi adalah TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sebuah restoran mewah di kota kecil di Jerman, tepatnya di kota bernama Rosenberg. Kerja Andi bukan sebagai juru masak, bukan pelayan restoran, apalagi manajer. Ia bekerja sebagai pencuci piring. Setiap hari, sejak pagi hingga malam, Andi berdiri di depan wastafel besar di dapur belakang. Tangannya tak pernah berhenti menggosok piring kotor, gelas bekas anggur, sendok penuh saus, garpu berminyak, dan wajan gosong sisa masakan. Air sabun, uap panas, dan bunyi piring bertabrakan jadi lagu sehari-hari di ruang kerjanya. Tapi meskipun begitu, Andi nggak pernah mengeluh. Ia tahu, ini pekerjaan yang halal. Ia juga tahu, di kampung halamannya, banyak orang bermimpi bisa kerja di luar negeri seperti dia. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui, siapapun bahkan rekan-rekan dapurnya. Andi punya satu mimpi, diam-diam. Mimpi yang ia simpan sendiri sejak lama. Ingin jadi koki. Yah, jadi koki. Bukan koki terkenal seperti yang sering muncul di TV. Bukan juga koki bintang 5. Ia hanya ingin bisa masak di dapur profesional. Bukan sekadar bantu ibunya di warung seperti dulu waktu masih tinggal di rumah. Dulu di kampung, ibunya punya warung makan kecil. Masakannya sederhana, tapi selalu ramai pembeli. Sejak SMP, Andi sudah ikut bantu masak. Dari goreng tempe sampai bikin sambal. Dan dari situlah, cinta Andi pada dunia masak mulai tumbuh. Tapi ya, hidup nggak selalu sesuai keinginan. Untuk bantu ekonomi keluarga, ia harus memilih jalan yang lebih cepat menghasilkan uang. Maka, begitu ada kesempatan jadi TKI, ia langsung daftar. Tak peduli hanya jadi pencuci piring. Yang penting, bisa kirim uang ke rumah. Selama hampir 2 tahun, bekerja di restoran itu, Andi jarang bicara banyak. Ia dikenal sebagai orang pendiam, tapi rajin dan jujur. Semua pekerjaan ia kerjakan dengan teliti. Kadang-kadang, saat waktu istirahat, ia duduk diam di pojok dapur sambil memperhatikan para koki memasak. Dapur restoran itu besar dan modern. Di sanalah Chef Mario, seorang koki terkenal dari Italia, bekerja sebagai kepala dapur. Chef Mario sudah bekerja di banyak restoran ternama. Orangnya perfeksionis, galak, dan kadang suka menyombongkan diri. Kalau masak, gerakannya cepat dan tegas, tapi mulutnya juga sering bicara pedas. Kalau kamu nggak bisa kerja cepat, keluar dari dapur, katanya pernah berteriak ke pelayan magang. Andi sering melihat bagaimana Chef Mario bekerja. Ia perhatikan cara motong bawang, cara mengatur suhu wajan, dan cara plating makanan. Semuanya ia simpan dalam ingatannya. Ia tak punya buku resep, tapi otaknya penuh dengan catatan diam-diam. Kadang-kadang saat dapur mulai sepi setelah jam makan malam selesai, Andi suka membayangkan, bagaimana ya rasanya kalau aku yang masak di dapur ini, pakai baju koki, bukan celemek cuci piring. Tapi ya, mimpi tetap mimpi. Ia tahu diri, ia cuma TKI, pencuci piring, orang asing di negara orang. Bahkan untuk sekadar ngomong banyak pun, kadang ia takut salah. Bahasa Jermannya belum lancar, bahasa Inggrisnya pun pas-pasan. Ia hanya bisa sedikit-sedikit, cukup untuk kerja dan bicara seperlunya. Tapi Andi bukan orang yang mudah menyerah. Diam-diam, ia tetap belajar. Setiap hari, ia melihat. Setiap malam, sepulang kerja, ia catat ulang di buku kecil. Ia tulis bahan-bahan yang dipakai, cara masak yang ia lihat, bahkan nama-nama saus yang ia belum tahu artinya. Kalau sempat, ia buka YouTube dari HP-nya dan cari tahu resep-resep dari rumah. Masakan tradisional Indonesia yang dulu sering ia masak bareng ibu, ayam kecap, soto ayam, opor, rendang, hingga sambal bawang favoritnya. Andi selalu berpikir, siapa tahu suatu hari nanti ada kesempatan. Siapa tahu Tuhan lihat usahaku. Hari itu seperti biasa, cuaca di luar dingin, tapi dapur restoran tetap panas dan sibuk. Restoran tempat Andi bekerja sedang ramai karena ada acara makan malam khusus dari manajemen pusat. Kabarnya,
salah satu pemilik utama restoran, seorang wanita penting dari Jerman bernama Helena Schneiderkan, datang langsung malam ini. Helena bukan tamu biasa. Ia adalah bos besar, investor utama, dan wanita yang punya andil besar dalam berdirinya cabang restoran ini. Usianya sekitar 40-an. Penampilannya rapi dan elegan. Dan yang paling dikenal dari dirinya adalah ketegasan dan standarnya yang tinggi. Semua harus sempurna malam ini, kata Chef Mario pagi itu saat briefing tim dapur. Jangan ada yang main-main. Ini bukan tamu sembarangan. Kita tidak hanya memasak, tapi mempertaruhkan reputasi. Andi hanya mengangguk dari belakang, sambil terus mencuci waihan-waihan besar yang menumpuk sejak persiapan dimulai. Tapi diam-diam, ia merasa penasaran. Seperti apa ya sosok bos besar itu? Apakah benar seangker yang orang-orang katakan? Siang menjelang sore, dapur makin sibuk. Semua staf dapur dipenuhi tekanan. Makanan harus siap, tepat waktu, bahan harus segar, dan penampilan harus sempurna. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, Helena akhirnya datang. Ia disambut langsung oleh manajer restoran, dibawa ke ruangan VIP yang disiapkan khusus. Semua staf dapur langsung siaga penuh. Chef Mario berjalan mondar-mandir, membaca daftar menu, lalu tiba-tiba ia terdiam. Matanya menyipit menatap lembar kertas. Helena mau coba sesuatu yang berbeda, katanya sambil mengernyit. Dia minta ayam rempah tradisional Asia. Saus chef bertanya pelan. Kita punya menu itu, chef? Chef Mario menggeleng. Kita tidak punya di menu tetap. Tapi katanya dia dengar kita pernah buat versi spesialnya saat buka cabang di Singapura. Dan dia penasaran. Andi yang mendengar dari kejauhan langsung berhenti sejenak dari pekerjaannya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ayam rempah tradisional Asia, pikirnya. Itu masakan yang sering dia bantu masak saat kecil. Ayam berbumbu ketumbar, kunyit, jahe, dan santan. Aromanya harum, rasanya gurih dan pedas hangat. Chef Mario berdiri tegak. Baik, saya akan coba buat versinya malam ini. Tidak sulit. Ayam dan bumbu Asia kan? Andi melirik sebentar. Dalam hatinya, ia agak ragu. Masakan seperti itu tidak bisa dibuat sembarangan. Bumbunya harus pas, teknik memasaknya juga harus tepat. Apalagi kalau yang makan orang yang sudah sering keliling dunia, pasti tahu mana masakan yang beneran autentik dan mana yang asal koba-koba. Tapi tentu saja, Andi tidak berkata apa-apa. Ia hanya orang belakang. Ia tahu tempatnya. Chef Mario mulai menyiapkan bahan-bahan. Ia ambil ayam filet, bawang putih, ketumbar bubuk, dan sedikit saus tiram. Ia aduk semuanya, tambahkan sedikit krim sebagai pengganti santan. Ia percaya, ini sudah cukup. Tinggal panggang dan plating, selesai. Katanya dengan penuh percaya diri. Beberapa staf dapur mulai saling pandang. Aroma masakan yang keluar memang enak, tapi tidak ada aroma khas bumbu Asia yang kuat. Tidak ada wangi lengkuas, tidak ada daun jeruk, tidak ada rempah segar. Masakan itu tampak seperti ayam krim biasa, dengan sedikit bumbu tambahan. Setelah selesai, Chef Mario mengatur hidangan itu di piring mewah, menambahkan hiasan daun ketumbar, lalu menyerahkannya ke pelayan untuk diantar ke ruangan VIP. Dapur hening. Selama beberapa menit, semua menunggu reaksi. Tak lama kemudian, pelayan kembali masuk. Ia membawa piring yang masih berisi setengah. Wajahnya agak canggung. Helena bilang, rasanya kurang. Asli, ucapnya pelan. Dia bilang, seperti masakan fusion yang belum matang konsepnya, kurang karakter. Chef Mario langsung diam. Ia tidak marah, tapi wajahnya jelas berubah. Ia lalu mengambil celemeknya dan berjalan masuk ke kantornya. Tanpa berkata apapun, suasana dapur jadi lebih sunyi dari biasanya. Di pojok dapur belakang, Andi yang dari tadi mencuci piring, mencoba menelan ludah. Ia tahu rasa masakan itu memang kurang pas. Tapi siapa dia untuk bicara? Tiba-tiba, saus chef Hans menoleh ke arahnya. Andi, katanya pelan, kamu orang Indonesia kan? Andi mengangguk cepat. Iya pak, kamu pernah masak ayam rempah? Andi ragu. Pernah pak, dulu sering bantu ibu masak di rumah. Saus chef tersenyum kecil. Setengah bercanda, setengah serius. Kalau kamu yang masak, kira-kira bisa bikin lebih enak enggak?
Andi terdiam, matanya menatap panci di depannya. Lalu ia menjawab pelan, "Saya nggak tahu, Pak. Tapi saya bisa coba." Sous chef lalu menoleh ke tim dapur. "Gimana kalau kita kasih kesempatan? Chef Mario nggak mau lanjut, tamu belum puas, dan kita butuh solusi cepat. Siapa tahu dari dapur belakang ini ada rasa yang selama ini kita lupakan." Semua mata tertuju ke Andi. Tangannya masih basah oleh sabun. Andi mengusap tangannya dengan cepat menggunakan handuk dapur. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya mulai berubah. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di restoran itu, ia diminta memasak di dapur utama. Bukan mencuci piring, bukan diam di pojokan, tapi benar-benar memegang bahan dan kompor yang biasanya hanya boleh disentuh oleh para koki profesional. Sous chef Hans memberi isyarat dengan anggukan kepala. "Kamu pakai bahan yang kamu butuh ya, tapi cepat. Kita nggak punya waktu banyak." Andy menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke sekitar. Semua mata tertuju padanya. Ada yang penasaran, ada yang meragukan, tapi tak sedikit yang diam-diam berharap. Mungkin saja ia bisa membawa rasa baru yang dicari. Ia melangkah kerak. Tangannya gesit memilih bahan-bahan yang ia kenal sejak kecil. Bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, cabai merah besar, daun salam, daun jeruk, dan serai. "Andi," tanya salah satu staf, "mau pakai krim atau santan?" Andy menjawab cepat, "Santan, tapi yang cair ya, bukan yang kental banget." Ia potong ayam menjadi beberapa bagian, tidak terlalu kecil. Lalu ia mulai meracik bumbu halus dengan cobek kecil yang biasa disimpan di dapur belakang, bukan alat mewah, tapi cukup baginya. Bau bawang dan rempah mulai memenuhi dapur. Beberapa staf saling pandang. Mereka belum pernah mencium aroma seperti itu di dapur ini. "Wangi banget ya," bisik salah satu pelayan. Andi mulai menumis bumbu halus dengan minyak panas. Perlahan ia aduk hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Lalu ia masukkan ayam aduk sebentar dan tambahkan santan sedikit demi sedikit agar tidak pecah. Ia kecilkan api, biarkan semua rasa menyatu perlahan, seperti yang ibunya ajarkan dulu. Waktu berjalan cepat. Sekitar 20 menit berlalu. Andi menyendokkan kuah ayam ke sendok kecil dan mencicipi. Ia diam sebentar, menatap panci, lalu tersenyum tipis. "Ini dia," bisiknya dalam hati. Ia mulai menata ayam dan kuahnya ke dalam piring saji. Tak banyak hiasan, hanya ditaburi bawang goreng dan sedikit irisan daun bawang. Tapi tampilannya bersih dan menggoda. Wangi rempah yang kuat berpadu dengan santan yang gurih memenuhi seluruh dapur. "Siap saji," kata Andi pelan, sambil menyerahkan piring itu ke pelayan. "Benar, ini kamu yang masak?" tanya si pelayan setengah heran. Andi hanya mengangguk pelan. Piring itu dibawa ke ruang VIP. Semua yang ada di dapur menahan napas. Beberapa bahkan tak melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka menunggu-menunggu sesuatu yang entah apa, tapi terasa penting. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali masuk. Wajahnya tampak berbeda. "Dia suka," katanya pelan tapi jelas. Dia bilang ini yang dia cari. Rasanya kuat, dalam, dan, katanya, membawa dia ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tapi terasa akrab. Semua langsung saling pandang. Ada yang tertawa kecil tak percaya. Ada yang bertepuk pelan. Ada yang hanya tersenyum kaget. Sous chef Hans menepuk bahu Andi pelan. "Bagus Henry," katanya. "Ini luar biasa." Andi masih berdiri diam. Ia seperti tidak percaya. Masih belum berani tersenyum lebar. Tapi hatinya bergetar. Ia merasa hangat. Seperti waktu kecil saat ibunya memuji masakannya pertama kali. Tak lama kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Helena sendiri masuk ke dapur. Semua langsung berdiri tegak. Helena tersenyum tipis. Lalu matanya mencari-cari. "Siapa yang memasak ayam tadi?" tanyanya. Andi menunduk. "Saya, Bu," jawabnya pelan. Helena mendekat, tatapannya tajam. Tapi bukan marah. Justru seperti kagum. "Kamu dari Indonesia?" "Iya, Bu." "Dan kamu biasanya kerja apa di sini?" "Saya cuci piring, Bu." Helena terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, pelan. "Well, malam ini
kamu bukan tukang cuci piring. Kamu menyelamatkan makan malamku. Andi tersenyum. Masih kaku, masih canggung. Helena menatap ke sekeliling. Chef Mario mana? Sao chef menjawab pelan. Di kantor, Bu. Beritahu dia, kalau malam ini, dapur diselamatkan oleh seseorang yang seharusnya tidak berada di dapur. Itu pelajaran yang sangat mahal. Setelah itu, Helena pergi kembali ke ruang VIP. Tapi kata-katanya masih menggantung di udara, dan Andi, ia masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kini, sesuatu dalam dirinya berubah. Malam itu, gagalnya seorang chef justru membuka jalan bagi seorang pencuci piring untuk berdiri di tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Setelah malam itu, dapur restoran seakan punya suasana baru. Semua orang masih membicarakan kejadian tak terduga. Seorang pencuci piring yang bisa memasak lebih baik dari chef utama. Walau tak ada yang mengatakannya secara terang-terangan. Tapi, bisik-bisik di antara staf sudah cukup jelas. Andi yang masak malam itu kan? Iya. Dan bos besar sampai datang ke dapur segala. Gila, itu masakan paling enak yang pernah gue cium wanginya. Sementara itu, Andi tetap seperti biasa. Ia kembali ke pekerjaannya. Mencuci piring, menyapu lantai dapur, merapikan peralatan masak. Tapi kini, setiap kali ia lewat orang-orang, mulai melihatnya berbeda. Ada rasa hormat, atau setidaknya, rasa penasaran. Di sisi lain, Chef Mario belum muncul ke dapur sejak malam itu. Beberapa bilang dia kesal, beberapa bilang dia merasa dipermalukan, tapi semua tahu, egonya pasti terusik. 3 hari kemudian, Chef Mario akhirnya kembali ke dapur. Wajahnya seperti biasa, datar, serius, dan dingin. Ia tidak menyapa siapapun, hanya bicara soal menu, dan mulai bekerja seperti sebelumnya. Namun, ketika Andi masuk membawa tumpukan piring dari ruang cuci, pandangan mereka akhirnya bertemu. Chef Mario hanya menatap sekilas, lalu kembali sibuk memotong bahan. Tak ada kata, tak ada senyum. Chef Hans yang memperhatikan itu, hanya menghela napas. Sudah kuduga, gumamnya pelan. Hari itu, saat istirahat sore, Hans duduk di dekat Andi di pojok dapur. Ia membawa 2 gelas kopi instan dan memberikannya 1 ke Andi. Gak usah tegang begitu, Andri. Kamu bikin yang benar kok, katanya sambil tersenyum. Andi mengangguk pelan. Saya gak bermaksud saingi siapa-siapa, Pak. Cuma disuruh bantu. Hans tertawa kecil. Saya tahu, tapi kamu sadar gak, 1 piring masakan kamu bisa bikin pemilik restoran kagum, staf semangat lagi, dan bahkan bikin chef utama diam. 1000 bahasa. Andi hanya tersenyum tipis. Ia masih belum terbiasa dengan perhatian semacam ini. Dan, kamu tahu nggak, lanjut Hans, sejak malam itu, Helena kirim email ke manajemen pusat. Katanya, kita butuh lebih banyak menu Asia, dan dia minta kamu bantu. Siapkan resepnya. Andi terkejut. Saya, Pak, beneran? Iya, tapi kamu tetap kerja di dapur belakang dulu. Sambil belajar saya bantu mentoring. Tapi kamu harus siap ya, karena ini langkah awal. Hati Andi seperti dipenuhi cahaya. Ia tak tahu harus berkata apa, antara senang dan tidak percaya. Tapi satu yang pasti, ia akan jalani ini dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari berikutnya, Andi mulai ikut masuk ke dapur depan di waktu-waktu tertentu. Ia tak lagi hanya mencuci piring, tapi mulai membantu memotong bahan, menyiapkan bumbu, dan sesekali memasak untuk latihan. Semua itu di luar jam kerjanya. Ia tidak dibayar lebih, tapi ia tidak peduli. Yang penting ia belajar. Beberapa staf lain mulai mendekat kepadanya. Ada yang tanya resep, ada yang minta diajari bikin sambal, ada juga yang cuma ingin tahu cerita hidupnya. Aku kira kamu lulusan sekolah kuliner, kata Clara, salah satu pelayan yang ramah. Andi tertawa kecil. Saya malah nggak lulus kuliah, Mbak. Belajarnya cuma dari dapur rumah hari demi hari. Kemampuannya makin terlihat. Ia bisa menyesuaikan rasa dengan cepat, tahu mana bahan yang pas, dan bahkan mulai mengerti cara plating yang menarik. Hans makin yakin, anak ini memang punya bakat. Tapi tentu saja, tidak semua senang. Chef Mario masih belum pernah bicara langsung dengan Andi. Sejak kejadian malam itu, ia tetap menjaga jarak. Tapi suatu hari, ia berdiri di belakang Andi yang sedang memarut kelapa. Siapa yang ngajarin kamu masak? Tanyanya tiba-tiba.
Andi kaget, lalu menjawab pelan, "Ibu saya, Chef. Sekarang, kamu pikir kamu bisa ajari saya masakan Asia?" Andi menunduk, "Tidak, Chef. Saya cuma bantu apa yang diminta." Chef Mario mendekat. "Dengar, ini dapur saya. Kamu boleh main-main sebentar, tapi jangan berpikir kamu bisa ambil alih." Andi hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak sedang mengambil alih apapun. Ia hanya mengikuti jalan yang akhirnya membawanya ke sini. Hari itu, Helena kembali datang ke restoran. Ia makan di meja biasa dan kembali memesan ayam rempah ala Andi. Dan kali ini, bukan pelayan yang membawakan hidangan itu. Andi sendiri yang mengantarkannya ke meja. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meletakkan piring di depan sang bos besar. Helena menatapnya dan tersenyum. "Apa kamu sudah mulai terbiasa dengan dapur depan?" tanyanya. Andi mengangguk pelan. "Sedikit demi sedikit, Bu. Bagus. Saya suka orang yang tidak hanya punya rasa, tapi juga punya hati dalam memasak." Helena lalu menyuap makanan itu. Matanya tertutup sebentar, ia mengangguk kecil. Seenak pertama kali. Andi tersenyum. Di dalam dirinya, ia tahu, meskipun jalannya tak mulus, dan meskipun banyak yang meragukan, masakan yang datang dari hati selalu bisa menyentuh hati yang lain. Dan di hari itu, semua rasa lelah dan keraguan mulai berubah menjadi harapan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, perubahan besar mulai terasa di restoran tempat Andi bekerja. Dapur yang dulu hanya mengenal perintah satu arah dari Chef Mario, kini mulai terasa lebih hidup. Beberapa staf dapur bahkan mulai saling bertukar ide, mencoba resep baru, dan yang paling mengejutkan, mereka mulai terbuka terhadap masakan Asia. Dan semuanya bermula dari satu piring ayam rempah buatan Andi. Helena, bos besar dari Jerman, itu semakin sering datang ke restoran. Biasanya ia hanya datang sebulan sekali, tapi kini hampir setiap minggu. Dan setiap datang, ia selalu memesan masakan yang dibuat Andi, atau setidaknya hasil racikan bumbu Asia yang Andi bantu kembangkan. Ia tidak hanya menyukai rasanya, tapi juga tertarik dengan cerita di baliknya. Suatu sore yang agak lengang, Helena meminta agar Andi datang ke ruang kantor kecil yang biasa ia gunakan saat berkunjung ke restoran. Andi datang dengan langkah gugup. Ia tak biasa diajak bicara empat mata oleh atasan sebesar itu. Tapi ia tetap sopan, menunduk dan mengetuk pintu sebelum masuk. "Silakan duduk, Andi," ucap Helena sambil tersenyum. Andi duduk pelan, tangannya menempel di paha, menahan gemetar kecil yang tak bisa ia kontrol. "Aku mau bicara langsung," kata Helena. "Tentang kamu." Andi menelan ludah. "Baik, Bu." Helena meletakkan sebuah map di atas meja, lalu membuka isinya. Ternyata itu adalah proposal menu baru. "Beberapa waktu terakhir, saya perhatikan kamu tidak hanya bisa memasak, tapi kamu tahu rasa, kamu paham bumbu, dan kamu punya sesuatu yang tak semua koki miliki, ketulusan dalam masakanmu. Itu penting, Andi." Andi terdiam. Wajahnya mulai memerah. Ia tidak menyangka akan mendengar pujian sebesar itu. Helena melanjutkan, "Saya ingin kamu bantu kami merancang menu spesial mingguan bertema masakan Asia yang nantinya akan dipakai di kabang-kabang restoran kami di Jerman. Tentu, kamu tidak kerja sendiri. Akan ada tim, tapi kamu saya minta sebagai penanggung jawab rasa." Andi nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Helena, berusaha memastikan bahwa ia tidak sedang salah dengar. Tapi saya bukan chef profesional, Bu. Saya cuma, tukang cuci piring." Helena tersenyum lembut. "Dulu, iya, tapi sekarang, kamu bukan itu lagi. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa. Dan saya percaya, kamu layak diberi kesempatan." Andi tidak bisa menjawab apapun selain anggukan kecil. Di dalam hatinya, ia nyaris menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata hari-hari berikutnya, Andi mulai sibuk dengan kegiatan baru. Ia tetap mencuci piring jika diperlukan, tapi sebagian besar waktunya kini dihabiskan di dapur depan, bersama tim dapur untuk mengembangkan resep-resep Asia. Ia mulai mengenalkan banyak masakan dari kampung halamannya, bukan
hanya ayam rempah, tapi juga soto, nasi goreng Jawa, tempe orek, hingga sambal terasi. Beberapa bahan sulit dicari, tapi Helena bahkan memerintahkan agar restoran bekerja sama dengan supplier bahan Asia lokal. Semua demi menjaga keaslian rasa. Andi mulai dikenal, bukan hanya di dalam restoran, tapi juga di kalangan koki dari cabang-cabang lain. Ia bahkan sempat diundang untuk menjadi tamu di pelatihan dapur pusat untuk menjelaskan cara mengenal karakter rempah-rempah Asia secara alami. Namun, semua pencapaian itu tak membuat Andi besar kepala. Ia tetap rendah hati, tetap bersih-bersih dapur, dan tak pernah melupakan asalnya. Saya hanya mau terus belajar, Bu. Katanya suatu hari saat Helena bertanya tentang mimpinya ke depan. Helena menjawab, dan orang yang terus belajar adalah orang yang akan terus tumbuh. Sementara itu, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang masih menjadi beang-beong, reaksi Chef Mario. Chef Mario memang tidak pernah secara terang-terangan menolak keterlibatan Andi. Ia tetap bekerja secara profesional, tapi sikap dinginnya tetap terasa. Hingga suatu malam, saat restoran sudah mulai sepi, dan hanya ada beberapa staf yang membereskan dapur, Chef Mario menghampiri Andi yang sedang membersihkan meja kerja. "Masakanmu bagus," katanya pelan. Andi menoleh, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bumbu yang kamu pakai punya kedalaman. Saya belum pernah merasakan itu sebelumnya," lanjut Mario. "Saya tidak suka cara kamu masuk ke dapur ini, tapi saya tidak bisa menyangkal kamu punya kemampuan." Andi hanya menjawab pelan, "Terima kasih, Chef. Saya tidak pernah berniat menggantikan siapa-siapa. Saya hanya ingin belajar." Chef Mario menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. "Teruslah belajar, tapi ingat, dapur adalah tempat kerja keras, bukan panggung. Jangan terlena." Lalu ia berjalan pergi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Andi merasa bahwa Chef Mario mulai menerima kehadirannya. Dan di luar restoran, jauh di kampung halaman, Ibu Andi menerima kabar dari anaknya lewat telepon. "Bu, Andi nggak cuci piring lagi sekarang," katanya pelan, sambil tertawa kecil. "Andi masak, Bu, di dapur." "Beneran?" Suaranya tercekat, tapi dari seberang telepon, terdengar tawa bahagia ibunya. "Alhamdulillah, Nak, Ibu bangga." Dan malam itu, di pojok dapur restoran kecil di Jerman, Andi menutup mata sejenak, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata, mimpi anak tukang warung di kampung bisa juga sampai ke meja makan bos besar di negeri orang. Hari-hari Andi kini jauh berbeda dibanding 2 tahun lalu, saat pertama kali datang ke Jerman dengan satu koper kecil dan segunung harapan. Dahulu, ia berdiri berjam-jam di depan wastafel penuh busa, menggigil di musim dingin, karena air yang tak henti mengalir. Sekarang, ia berdiri di depan kompor modern, bersama tim dapur profesional, menyusun resep demi resep yang akan dibawa ke berbagai cabang restoran. Tapi, Andi tetaplah Andi. Ia tidak berubah jadi sok penting, tidak lupa dari mana. Ia masih suka duduk di pojok dapur saat istirahat, minum kopi sachet, dan mencatat ide resep di buku kecil yang sudah mulai lusuh, tapi penuh cerita. Suatu hari, Helena datang membawa kabar baru. "Andi, kamu punya paspor yang masih berlaku kan?" Andi mengangguk, sedikit bingung. "Kita akan buka cabang restoran baru di Berlin, lebih besar, dan konsepnya internasional. Saya ingin kamu jadi bagian dari tim pembukaan. Bahkan kalau kamu siap, saya mau kamu jadi Head of Asian Kitchen di sana." Andi terdiam, antara terkejut, senang, dan bingung. "Saya jadi kepala bagian dapur Asia, Bu?" Helena mengangguk yakin. "Kamu bukan hanya bisa masak, kamu bisa memimpin dengan tenang. Kamu punya rasa, punya hati, dan kamu tumbuh dari bawah. Itu penting." Andi menunduk, matanya berkoka-koka. Bagaimana mungkin ia yang dulu bahkan sempat ditolak kerja di warteg karena dianggap tidak punya pengalaman, kini ditawari posisi penting di ibu kota Jerman? "Kalau kamu butuh waktu mikir, silakan. Tapi saya ingin kamu tahu, kamu sudah membuktikan segalanya. Dan saya percaya, kamu siap," lanjut Helena sambil tersenyum. Kabar itu menyebar dengan cepat di antara rekan-rekan kerjanya. Banyak yang memberi selamat, memeluk Andi, bahkan ada yang terharu
Sous-chef Hans menepuk bahunya. Saya sudah bilang dari dulu, kamu bukan orang biasa, Ndri. Clara, si pelayan ramah, bercanda. Habis ini jangan lupa kami kalau udah jadi bintang TV kuliner ya. Andi hanya tertawa kecil, tapi di dalam hati, ia tahu satu hal. Ini bukan soal jadi terkenal. Ini tentang membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran, dan niat baik akan selalu menemukan jalannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai bersiap pindah ke Berlin. Ia diberi tempat tinggal sementara oleh perusahaan, sekaligus fasilitas pelatihan kepemimpinan dapur. Hari terakhirnya di restoran lama penuh haru. Ia berpamitan kepada semua orang, bahkan pada alat-alat dapur yang dulu menemaninya dalam diam kompor, wastafel, dan rak bumbu. Chef Mario datang di detik-detik terakhir. Wajahnya masih tenang dan dingin. Seperti biasa, tapi kali ini ia menggulirkan tangan terlebih dahulu. Good job, katanya singkat. Andi menjabat tangan itu dengan penuh rasa hormat. Setibanya di Berlin, tantangan baru dimulai. Restoran yang dibangun jauh lebih besar. Tim yang dipimpinnya berisi orang-orang dari berbagai negara. Tapi Andi tidak gentar. Ia tahu rasanya berdiri di tempat terendah. Maka saat diberi kepercayaan, ia menjalaninya dengan rendah hati. Ia menggayarkan timnya cara memilih bumbu yang tepat, cara memasak dengan hati, bukan sekadar mengikuti resep. Ia juga menuliskan ulang beberapa resep keluarganya untuk dijadikan menu tetap seperti ayam rempah ibunya, sambal terasi neneknya, don nasi goreng. Kampung yang dulu hanya ada di piring lusuh warung kecil di sudut desa, restoran cabang Berlin itu dibuka dengan meriah. Helena hadir, begitu juga investor lainnya. Dan saat Andi naik ke atas panggung kecil untuk dikenalkan sebagai Head of Asian Kitchen, seluruh hadirin memberi tepuk tangan meriah. Di belakang panggung, Andi menutup matanya sejenak. Ia teringat kembali hari pertamanya di Jerman, canggung, bingung, bahasa terbata-bata, hanya tahu kerja dan diam. Tapi kini, ia berdiri di panggung yang dulu, bahkan tak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan setelah restoran berjalan sukses, Helena kembali menghampiri Andi dengan senyum lebar. Andi, saya punya satu pertanyaan terakhir, katanya. Apa itu, Bu? Kalau saya bantu kamu, mau nggak kita buka restoran kecil khusus makanan Indonesia, dan kamu jadi pemiliknya? Andi terdiam, ia tidak menjawab langsung. Lalu, ia tersenyum. Saya pikir, dulu saya hanya mau kerja, tapi sekarang saya sadar. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin membawa rasa Indonesia ke dunia. Helena mengangguk puas. Kalau begitu, kita mulai susun rencananya. Beberapa waktu kemudian, papan kecil bertuliskan nama sederhana itu terpasang di sebuah sudut kota Berlin. Dapur Andi, masakan asli dari hati Nusantara. Dan di sana, di balik dapur terbuka yang hangat, seorang pria sederhana dengan celemek, coklat, dan senyum ramah. Terus memasak seperti dulu, bukan untuk mengejar pujian, bukan untuk menjadi besar, tapi karena ia tahu hidangan yang dimasak dengan hati akan selalu menemukan jalan ke hati siapapun yang menyantapnya.